Selamat datang kembali di DeepMind ID. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kita, namun jarang dilihat dari sudut pandang yang lebih dalam dan penuh kesadaran. Ketakutan, tapi bukan ketakutan biasa. Kita akan berbicara tentang ketakutan yang terasa sangat unik dan spesifik, yaitu ketakutan terhadap sesuatu yang tak terlihat, terhadap hantu, tempat gelap, atau suasana mencekam yang sering memancing bulu kuduk berdiri. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa manusia bisa merasa takut terhadap sesuatu yang tak terlihat? Bukankah kita lebih mungkin takut pada hal-hal yang nyata seperti ancaman fisik atau bahaya yang jelas? Nah, ketakutan terhadap hal gaib atau tak kasat mata ini ternyata bukan sekadar refleks atau naluri biasa. Ia berakar jauh lebih dalam, menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup yang diwarisi oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Bayangkan zaman dulu ketika manusia pertama kali berhadapan dengan alam liar yang penuh misteri, ketakutan menjadi alarm bagi mereka, membantu mereka untuk waspada terhadap sesuatu yang tak diketahui dan tak terjelaskan. Maka rasa takut ini pun terus terbawa dari generasi ke generasi. Namun yang menarik, ketakutan ini ternyata sangat personal, bahkan seakan menjadi ciri khas kepribadian seseorang. Ada orang-orang yang tampaknya tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap hal-hal yang dianggap seram oleh orang kebanyakan. Mereka bisa berjalan di tempat gelap sendirian di tengah malam, atau bahkan mengunjungi area yang dianggap angker tanpa sedikit pun ragu. Di sisi lain, ada orang-orang yang sebaliknya. Bahkan mendengar cerita seram saja sudah membuat mereka gelisah. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Apakah ini murni sifat bawaan genetik? Atau ada faktor lain yang membentuk respons seseorang terhadap ketakutan? Dalam eksplorasi kali ini, kita akan menyelami lebih dalam mengapa ketakutan ini begitu beragam dan spesifik. Kita akan memahami bagaimana beberapa orang tampaknya diberkahi dengan keberanian luar biasa, sementara yang lain mungkin merasa ketakutan adalah bagian yang sulit dilepaskan dari dirinya. Mungkin Anda pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki fisik dan gaya tampak kuat. Mungkin seorang brand di area tertentu yang dikenal tangguh dan ditakuti orang. Namun anehnya, ketika berhadapan dengan ketakutan yang berbeda, seperti berada di tempat gelap atau menantang hal-hal berbau mistis, keberanian mereka seakan lenyap begitu saja. Ketakutan ini tidak selalu berjalan selaras dengan kepribadian luar seseorang, dan itulah yang membuatnya begitu menarik. Dalam pembahasan ini, kita juga akan melihat bagaimana ketakutan ini dapat menjadi ciri khas dan bahkan mungkin tak tergantikan bagi banyak orang. Banyak yang merasa bahwa ketakutan terhadap sesuatu yang tak terlihat ini hampir mustahil untuk diubah, seakan-akan sudah terikat pada diri mereka. Tetapi apakah benar demikian? Apakah mungkin melatih diri untuk mengatasi ketakutan terhadap hantu atau tempat-tempat angker seperti yang dilakukan oleh para kreator konten YouTube uji nyali? Mereka yang berani memasuki lokasi terbengkalai, berjam-jam di kuburan atau hutan tengah malam, tampaknya memiliki ciri khas yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan melalui pembahasan ini, mungkin Anda juga akan menemukan bahwa keberanian seperti itu bukan hanya bawaan genetik, tetapi bisa juga diasah melalui latihan dan pengalaman. Ketakutan adalah reaksi yang rumit. Banyak dari kita mungkin menganggapnya sebagai kelemahan atau sekadar emosi negatif yang harus dihindari. Namun, mari kita telusuri lebih dalam. Ketakutan sebenarnya memiliki akar biologis dan psikologis yang penting. Ia lahir sebagai mekanisme pertahanan diri, suatu alarm alami yang membantu kita bertahan hidup. Dan menariknya, ketakutan ini bisa dibagi menjadi beberapa tipe, terutama jika kita fokus pada ketakutan yang bersifat unik seperti takut hantu atau kegelapan. Orang-orang yang memiliki keberanian untuk melakukan eksplorasi di tempat yang menakutkan atau uji nyali seringkali tampak berbeda. Mereka bisa dibagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, mereka yang memang sejak lahir tampaknya tidak memiliki urat takut. Bisa jadi ini bawaan genetik atau faktor lingkungan sejak kecil yang membuat mereka terbiasa dengan situasi seram atau tantangan ekstrem. Orang seperti ini bisa berjam-jam di kuburan atau hutan angker tanpa merasa perlu lari atau bahkan merinding. Mereka bisa tertawa, bercanda, dan menjalani situasi yang membuat orang biasa gemetar hanya dengan memikirkannya. Kelompok kedua adalah mereka yang sebenarnya mungkin punya rasa takut, namun berani melatih diri untuk menghadapi ketakutan tersebut. Mereka berusaha melawan insting dasar dengan menghadapinya, perlahan-lahan terbiasa, dan akhirnya bisa mengendalikan respons mereka terhadap situasi menakutkan. Ini bukan perkara mudah, karena rasa takut pada dasarnya adalah respons yang sudah tertanam dalam. Untuk mengubahnya, perlu latihan khusus yang intens dan konsisten. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini biasanya memilih untuk secara sadar melawan ketakutannya.
baik dengan latihan perlahan atau dengan berani mengeksplorasi tempat-tempat menakutkan bersama teman. Sedikit demi sedikit, rasa takut itu berkurang hingga akhirnya keberanian pun terbentuk. Sangat menarik ketika kita membandingkan berbagai tipe ini dengan kehidupan sehari-hari. Anda mungkin pernah bertemu dengan seseorang yang terlihat kuat, keras, atau bahkan galak. Katakanlah seorang preman dengan badan penuh tato dan suara lantang yang berani menghadapi segala tantangan di tempat ramai. Tetapi anehnya, ketika dihadapkan pada kegelapan atau tempat yang menyeramkan, mereka bisa berubah drastis, merasa ciut dan bahkan enggan mendekati. Sebaliknya, ada juga orang yang terlihat lembut, sopan, dan cenderung diam, tetapi memiliki keberanian yang luar biasa saat menghadapi hal-hal yang berbau-bau mistis atau gaib. Mereka seakan tidak terpengaruh dengan ketakutan seperti orang kebanyakan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa ketakutan ini memiliki karakteristik yang sangat personal dan spesifik. Tidak seperti emosi lain seperti marah atau sedih yang bisa dikendalikan atau diatur dengan lebih mudah. Ketakutan pada dasarnya menempel erat dengan sifat bawaan seseorang. Tetapi, apakah ini berarti ketakutan tidak bisa diubah sama sekali? Atau mungkin ada cara bagi siapapun, termasuk kita, untuk melatih keberanian terhadap ketakutan spesifik ini? Ini adalah salah satu hal yang menarik ketika kita melihat bagaimana konten uji nyali di YouTube semakin populer. Para kreator berani menunjukkan sisi keberanian mereka di hadapan ketakutan, mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker dan berhadapan langsung dengan apa yang banyak orang takuti. Mungkin Anda juga bertanya-tanya, apakah keberanian mereka adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa orang saja? Atau mungkinkah kita yang mungkin merasa takut setengah mati hanya dengan berjalan sendirian di tempat gelap juga bisa melatih keberanian itu? Jadi apakah mungkin bagi seseorang yang penakut untuk melatih keberanian dan berhadapan dengan ketakutan yang begitu spesifik ini? Jawabannya, tentu saja mungkin. Dan disinilah letak keunikan proses latihan menghadapi ketakutan. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa melatih diri untuk tidak takut bukan berarti menghilangkan rasa takut itu sepenuhnya, tetapi lebih kepada belajar untuk tidak lari atau menghindar dari rasa takut tersebut. Salah satu cara efektif dalam latihan ini adalah metode yang dikenal sebagai gradual exposure atau paparan bertahap. Ini berarti seseorang berlatih dengan menghadapi ketakutannya secara bertahap, mulai dari situasi yang mungkin sedikit menantang hingga akhirnya mampu menghadapi situasi yang jauh lebih ekstrem. Misalnya bagi Anda yang takut gelap, latihan ini bisa dimulai dengan berada di ruangan yang kurang terang, namun masih berada di lingkungan yang aman dan nyaman, seperti di rumah sendiri. Lambat laun Anda bisa mencoba berjalan ke area yang lebih gelap atau bahkan mencoba untuk sendirian di tempat yang menyeramkan bagi Anda, namun tetap dilakukan dengan kontrol dan persiapan yang matang. Ada juga aspek penting dari latihan ini yang sering disebut dengan letting in. Metode ini mengajarkan kita untuk tidak melawan ketakutan itu, tetapi justru menerimanya dengan penuh kesadaran. Bukannya mengalihkan perhatian atau melarikan diri, Anda diminta untuk menerima dan merasakan ketakutan itu apa adanya. Pikiran Anda akan menjadi pengamat yang netral terhadap emosi takut tersebut, dan Anda mengizinkan diri untuk merasakannya secara utuh. Ini adalah metode yang banyak digunakan dalam pendekatan spiritual modern, di mana emosi seperti ketakutan, kebencian, atau rasa tidak nyaman dianggap sebagai sesuatu yang sementara dan bisa hilang dengan sendirinya jika diterima dengan kesadaran penuh. Saya tahu mungkin terdengar aneh, tapi banyak yang telah mencoba metode ini dan berhasil mengurangi rasa takut mereka. Bayangkan saja Anda seperti berada di cermin, menatap diri Anda sendiri. Banyak orang yang melaporkan bahwa latihan ini membuat mereka merasa lebih damai dan nyaman dengan diri mereka sendiri. Dan dalam situasi ketakutan, latihan ini membantu mereka menghadapi emosi negatif yang muncul tanpa harus lari atau melawan secara keras. Bagi Anda yang merasa bahwa ketakutan adalah sesuatu yang tak terhindarkan, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Banyak orang di luar sana juga mengalami ketakutan serupa. Namun, yang membedakan kita adalah bagaimana kita merespons ketakutan tersebut. Dengan keberanian untuk berlatih, Anda tidak hanya sedang membangun ketenangan dan keberanian dalam menghadapi kegelapan atau hal-hal menakutkan, tetapi juga sedang memasuki perjalanan mendalam ke dalam diri sendiri. Latihan seperti ini bukan sekadar soal menjadi lebih berani, tetapi juga tentang menemukan kedamaian batin dan penguasaan atas emosi. Ketika Anda menghadap ketakutan dengan letting in, Anda sebenarnya sedang mengembangkan kesadaran diri yang lebih tinggi. Sebuah kondisi spiritual yang mengajarkan kita untuk menerima dan mengelola emosi tanpa menghindar. Emosi seperti ketakutan, kebencian, atau bahkan kemarahan akan lebih mudah dikelola dan diterima, bukan sekadar ditekan atau dilawan. Latihan menghadapi ketakutan ini bisa menjadi pintu menuju kebebasan dari berbagai beban emosi.
Pada akhirnya, Anda akan mendapati diri lebih damai, tidak hanya berani di tempat gelap atau di hadapan yang menakutkan, tetapi juga lebih kuat dalam menghadapi konflik batin dan tantangan hidup sehari-hari. Anda bisa menjadi pengamat emosi Anda sendiri, menemukan jati diri dan melepaskan diri dari kekhawatiran yang sering kali menghantui. Jadi, apakah Anda siap untuk mulai sedikit lebih berani hari ini? Mulai dari menghadapi gelap atau mungkin diam di tempat yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Ingatlah, ketakutan bukanlah musuh yang harus dilawan habis-habisan, tetapi adalah sesuatu yang bisa diterima dan diamati, hingga perlahan ia hilang dengan sendirinya. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini di DeepMind ID. Semoga video ini memberi inspirasi bagi Anda untuk melihat ketakutan dan bahkan hidup dari perspektif yang lebih luas dan mendalam. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah dan bagikan pengalaman Anda dalam menghadapi ketakutan atau emosi lain yang menantang. Sampai jumpa di video mendalam berikutnya.